الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا وبالوالدين إحسانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ما من عبد رزقه الله تعالى مالا ثم بر الوالديه إلا كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah sampai dengan hari ini 29 Safar 1447 Hijriah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta umur yang panjang. Mudah-mudahan kesehatan serta umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita pergunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua beserta seluruh keluarga kita, para orang-orang tua kita dan anak-anak keturunan kita sampai akhir zaman, mudah-mudahan kelak adalah orang-orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dan lindungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar ini khotib terkesan kepada diri sendiri dan kepada seluruh jemaah. Mari kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia-manusia akhir zaman ini harus memperkuat keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuatan iman dan kekuatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
dapat menghadapi berbagai macam tantangan akhir-akhir zaman ini, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah umat akhir zaman, umat yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1447 tahun. Kita ini adalah umat yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 14 abad jauhnya. Tetapi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dengan sahabatnya, kita telah pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Saya sangat merindukan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Apa kata sahabat? Siapa yang akan rindukan ya Rasulullah? Kami ada di sini para sahabat ya Rasulullah. Bukan kalian. Kalian adalah sahabatku. Tetapi ada saudara-saudaraku yang mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka tidak pernah mendengar suaraku. Bahkan juga tidak pernah bertemu dengan para sahabatku. Tetapi mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat merindukan mereka, kata Rasulullah. Siapakah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita-kita yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpisah waktu yang sangat jauh, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, bahkan sahabat Rasul, tetapi kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul merindukan kita, saudara-saudaraku. Apakah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sebuah potongan ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah, wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Kenapa hal ini sangat penting, saudara-saudaraku semua, saudara-saudaraku semua? Sampai termaktub di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Saudara-saudara semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari bahwa kita ini semua, apapun latar belakangnya, bahwa kita ini adalah anak-anak dari ayah dan ibu kita. Dan perlu kita ketahui bahwa satu-satunya di dunia ini yang cinta yang paling tulus kepada kita adalah orang tua kita, saudara-saudaraku. Orang tua ayah dan ibu yang kadang menahan laparnya, bagaimana anak-anaknya biar kenyang? Yang terkadang orang tua menanggung malu di tengah masyarakat agar bagaimana anaknya tidak malu dengan kawan-kawannya. Yang terkadang orang tua menahan seleranya, bagaimana agar anak-anaknya terbutuhi kebutuhannya. Dan terkadang seorang ibu menahan ngantuknya sepanjang malam, bagaimana kita untuk dapat tidur nyenyak dan terlelap, saudara-saudaraku. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, merupakan sebuah kewajiban mutlak kepada setiap umat Islam untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua adalah satu-satunya yang rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Dan belum tentu seorang anak rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan orang tuanya. Tetapi yakinlah saudara-saudaraku, bahwa orang tua kita adalah orang yang rela untuk mempertaruhkan nyawanya demi untuk menjaga keselamatan kita, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min abadin razaqahu Allah taala malan. Siapa di antara hamba Allah, siapa di antara kita ini yang Allah berikan ia rezeki berupa harta, baik itu banyak ataupun sedikit. Summa barral walidayhi, kemudian ia menafkahkan sebahagian hartanya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa kana ma'iyatul jannah, sesungguhnya orang itu kelak akan besertaku di dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa di antara kita ini yang Allah berikan dia rezeki berupa harta, kemudian dia menafkahkan sebahagian hartanya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut kelak akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu besarlah balasan kepada kita kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fa illam yakul lahu walidani fid dunya?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang tuanya tidak ada lagi di atas dunia? Ayahnya sudah meninggal atau ibunya sudah meninggal, atau salah satu dari keduanya sudah meninggal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yatasaddaqu alaihi ma bi it'amit ta'am, bersedekahlah kepada keduanya atau kepada salah satunya bi it'amit ta'am, dengan sedekah makan makanan. Apabila orang tua kita sudah meninggal, aku tidak dapat berbakti lagi kepada orang tuaku, tidak bisa lagi mengusuknya setiap malam, tidak bisa lagi membantunya. Lalu apa yang aku berbuat? Yatasaddaqu alaihi ma bi it'amit ta'am, perbanyaklah bersedekah makan makanan yang mengatasnamakan atas nama orang tua kita. Dengan demikian maka kita juga termasuk adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Au bi qiraatil Quran, atau dengan membaca bacaan surah Al-Quran lalu menghadiahkannya kepada kedua orang tua kita. Au bid-doa, atau mendoakan kedua orang tua kita yang telah tiada. Dengan demikian kita juga termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting bagi kita untuk menjadi anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa yardallahu biridhail walidain, sesungguhnya ridho Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua kita. Kepada saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi perlu kita sadari bahwa kita ini semua adalah anak-anak dari orang tua kita, anak-anak dari ibu kita, anak dari ayah kita yang mati-matian berjuang demi kita. Maka berbaktilah kepada keduanya. Insya Allah, Allah juga akan ridho terhadap kehidupan kita, saudara-saudara sekalian. Tetapi yakinlah saudara-saudara, begitu luasnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa surga terkecil itu adalah 10 kali luasnya dunia. Itulah surga yang paling kecil. Tetapi yakinlah, satu jengkal pun tidak ada tempat untuk anak durhaka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan khutbah singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kiranya Allah menolong kita. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, anak-anak yang bermanfaat bagi kedua orang tua kita, mulai dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.